Benjamin Pavard menjadi salah satu pemain yang cukup sering diberitakan jelang bursa transfer musim panas 2023. Pemain asal Prancis itu disebut dapat meninggalkan Bayern Munchen. Pavard mendapat minat dari beberapa klub besar Eropa yang ingin memperkuat posisi bek kanan. Nama Pavard mungkin Anda ingat berkat gol indah yang dicetaknya pada Piala Dunia 2018 dengan timnas Prancis ke gawang Argentina. Tetapi karir Pavard mengalami hambatan yang signifikan sejak momen tersebut. Pavard bahkan sempat tidak digunakan oleh Les Bleus dalam beberapa pertandingan internasional yang penting. Laporan dari catatan Football menyatakan bahwa Benjamin Pavard diperebutkan 3 klub besar Eropa. Man City, Manchester United, dan Real Madrid disebut berminat untuk mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu. Ketiga klub itu memang beberapa kali disebut ingin memperkuat posisi bek kanan mereka. Man City melepas Joao Cancelo ke Bayern Munchen, dan terdapat peluang bagi Cancelo untuk bertahan di Jerman. Keadaan itu dapat dimanfaatkan City untuk membangun proses negosiasi yang lebih mulus dengan Bayern. Sementara MU memang beberapa kali diberitakan ingin mendatangkan bek kanan baru. Upaya untuk memperpanjang kontrak Diogo Dalot akan diiringi dengan potensi penjualan Aaron Wan-Bissaka. Man United ingin mendatangkan bek kanan dengan profil yang relatif serupa dengan Pavard. Sedangkan Real Madrid membutuhkan bek kanan baru sebagai pengganti jangka panjang dari Dani Carvajal. Kemampuan bagi Pavard untuk bermain sebagai bek tengah juga dapat menjadi aset yang berharga bagi Los Blancos apabila mereka berhasil mendatangkannya. Bek Manchester City, Manuel Akanji, mengomentari terkait persaingan antara timnya dengan Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. Akanji mengklaim City harus melakukan satu hal jika ingin menyalip The Gunners di pucuk klasemen. Hingga saat ini, Arsenal masih memimpin klasemen sementara Premier League dengan koleksi 72 poin dari 29 penampilan. Mereka unggul 8 angka dari Manchester City yang baru tampil sebanyak 28 kali. Artinya, City masih berpeluang untuk menyalip The Gunners di 10 pertandingan tersisa. Menanggapi persaingan sengit antara timnya dengan meriam London, Manuel Akanji meyakini Man City memiliki peluang untuk memenangkan Liga Inggris musim dengan memenangkan semua pertandingan tersisa sembari berharap tim arahan Mikel Arteta terpeleset. Masih banyak pertandingan yang harus dihadapi tetapi kami mungkin harus memenangkan semua pertandingan, dan itulah tujuan kami, dan kami berharap bisa melakukannya, ujar Akanji dilansir dari Main Catatan Football. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan kami harus bisa meraih kemenangan di semua pertandingan di sisa musim ini. Untuk itulah kami bekerja dan apa yang kami inginkan. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam beberapa bulan terakhir, pungkasnya. Sebagai informasi tambahan, Man City sendiri tampil begitu mendominasi dalam 5 musim terakhir Premier League dengan memenangkan 4 trofi juara. Bahkan dalam 2 musim terakhir, City keluar sebagai yang terbaik. Pep Guardiola full senyum, mesin gol yang hilang saat lawan Liverpool kini kembali dari cedera. Manchester City akan menyambangi markas Southampton dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-30. Duel Southampton vs Manchester City dihelat di Stadion St Mary's Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023. Kick-off mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Bertandang ke markas Southampton, pelatih Pep Guardiola telah mengungkapkan bahwa Erling Haaland dapat kembali beraksi. Seperti diketahui, Erling Haaland absen karena cedera pangkal paha saat Manchester City menang 4-1 atas Liverpool pada hari Sabtu, tetapi masih berhasil merayakan gol mereka dengan liar dari tribun. Manchester City berhasil mengalahkan tim Jurgen Klopp tanpa pencetak gol produktif mereka, tetapi masih akan ada sejumlah penggemar yang khawatir menjelang pertemuan mereka yang akan datang dengan Bayern Munich. Sisi Pep Guardiola menghadapi tim Bundesliga dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions Selasa depan, dan berharap Erling Haaland siap untuk bermain. Bomber Norwegia itu telah memainkan peran penting dalam kesuksesan Manchester City tahun ini, dan dapat terus melakukannya melawan Southampton.
Karena bos Man City mengonfirmasi bahwa Erling Haaland kemungkinan besar akan fit pada waktunya untuk tampil di St. Mary petik terbalik S. Berbicara setelah kemenangan mereka atas Liverpool, Pep Guardiola mengungkapkan, Erling Haaland semakin baik, kata Guardiola. Pada hari Jumat Erling Haaland merasa sedikit lebih baik dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. 5 hari ke Southampton, jadi mudah-mudahan masih bisa membantu kami seperti yang dia lakukan sepanjang musim. Manchester City akan melakukan perjalanan ke penghuni bawah Liga Inggris, Southampton pada Sabtu sore, karena mereka terlihat dekat antara diri mereka sendiri dan pemimpin Liga Arsenal. Pep Guardiola kemudian mengungkapkan bahwa para pemainnya telah diberikan 3 hari libur, menyusul kemenangan atas Liverpool, untuk mempersiapkan akhir blockbuster musim mereka. Para pemain perlu istirahat, kata Guardiola. Saya sedang berlibur di kampung halaman saya di Catalonia, tetapi mereka bersama tim nasional mereka. Setelah itu, jika Anda akan melanjutkan di Liga Champions atau Piala FA, Anda memiliki banyak pertandingan. Jadi, menjauhlah. Lalu kami punya waktu 3 hari untuk bersiap menghadapi Southampton, lalu Bayern Munich, Leicester, Sheffield United, dan Arsenal. Erling Haaland melewatkan pertandingan melawan Liverpool karena cedera, setelah Norwegia melihat masalah pangkal paha dengan penyerang saat jeda internasional dimulai. Sang penyerang mengalami cedera setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 6-0 City atas Burnley di perempat final Piala FA pada akhir bulan lalu. Erling menyaksikan timnya dari tribun di Stadion Etihad dalam pertandingan di mana mereka untuk sementara, menutup jarak dengan pemimpin klasemen Arsenal menjadi 5 poin. Erling Haaland telah mencetak 42 gol di semua kompetisi musim ini, memecahkan rekor dengan kemampuannya mencetak gol. Manchester City memenangkan lebih banyak pertandingan langsung. Sementara Southampton memenangkan 8 pertandingan dan Manchester City memenangkan 20 pertandingan langsung, 5 seri. Dalam 18 pertandingan jumlah gol kedua tim lebih besar dari 2,5, lebih dari 2,5, dan 26 pertandingan tim mencetak lebih dari 1,5 gol, lebih dari 1,5.